Om Swastiastu. Oke, nah anakku, kita ketemu lagi di dalam pembelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kalian sudah bersama dengan saya membahas terkait dengan nilai dasar, nilai praksis, kemudian nilai instrumental Pancasila. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk kesempatan hari ini, sebelum kita menuju ke kasusnya kita bahas minggu depan ya. Untuk kita menuju ke kasusnya, kita akan membahas yang pertama tentang apa sih itu pelanggaran HAM. Ya, seperti apa? Pelanggaran HAM itu sudah diatur, sudah ada di dalam Undang-Undang HAM, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, bahwa disebutkan bahwa pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang disengaja atau tidak, dan secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak seseorang atau kelompok yang haknya tersebut dijamin oleh undang-undang. Itu pelanggaran itu termasuk pelanggaran HAM. Nah, ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 39, dan di dalam undang-undang di sini juga disebut bahwa yang termasuk unsur-unsur pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu ada unsur-unsurnya. Jadi unsur-unsur yang menyebutkan bahwa sebuah pelanggaran itu adalah pelanggaran HAM. Itu ada yang pertama adalah ada perbuatan orang atau sekelompok orang ya. Jadi ada perbuatan itu dulu. Dan perbuatan itu bisa disengaja maupun tidak disengaja dia. Kemudian perbuatan itu melawan hukum. Baik itu tidak disengaja, kalau itu sudah melawan hukum berarti itu sudah pelanggaran HAM. Sifat perbuatannya mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia. Misalkan yang tidak disengaja ini ya, mungkin di dalam benak kalian berpikir bahwa pelanggaran itu pasti disengaja gitu. Ada yang tidak disengaja ini. Contohnya, ketika misalkan orang tua yang menghalangi anaknya untuk belajar atau untuk bersekolah, itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Sudah termasuk pelanggaran HAM. Padahal orang tua tidak sengaja, mungkin karena tidak dana gitu. Jadi karena pendidikan itu adalah hak kalian, hak kita bersama gitu. Termasuk saya juga, hak saya juga untuk mendapatkan pendidikan sampai sekarang menjadi seorang guru gitu. Nah, itu anakku maksudnya. Kemudian tidak memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar. Nah, itu unsur-unsur yang dikatakan suatu perbuatan itu melanggar, disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Oke, ada penyebab juga. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM itu? Saya bagi di sini menjadi dua. Ada penyebab, faktor eksternal, internal, faktor dalam, kemudian ada faktor eksternal, faktor luar. Faktor dalam itu adalah sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia. Selanjutnya, ada penyalahgunaan kekuasaan untuk faktor eksternal, kemudian kesenjangan sosial, ada juga lagi dari kesenjangan ekonomi, kemudian ada juga ketidaktegasan aparat hukum. Ini termasuk nanti faktor eksternal munculnya pelanggaran hak asasi manusia. Oke, bentuknya juga kita akan bagi menjadi dua. Ada bentuk pelanggaran HAM berupa diskriminasi, kemudian ada berupa penyiksaan. Untuk diskriminasi, anakku, ini bisa berupa pembatasan atau pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung
didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, dan etnis. Kemudian perbuatan yang dilakukan, penyiksaan itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan baik jasmani maupun rohani. Ini masuk penyiksaan. Nah, itu kemudian lanjut ke jenis pelanggaran hak asasi manusia. Ini menurut Statuta Roma tentang internasional kriminal atau tentang kriminal internasional ini ya, tahun 1998 itu memuat pelanggaran HAM berat ya. Ada 4 jenis, ada kejahatan genosida, ada kejahatan terhadap kemanusiaan, kemudian ada kejahatan perang, kemudian ada kejahatan agresi. Kejahatan perang kan sudah jelas, agresi itu adalah serangan gitu ya. Jadi kita pernah istilahnya dalam sejarah kita mengalami yang namanya kejahatan agresi, dulu agresi militer Belanda gitu ya, itu sudah termasuk jenis pelanggaran hak asasi manusia. Nah, untuk kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan saya akan jelaskan berdasarkan pada Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya. Kejahatan genosida itu ini adalah kejahatan yang memusnahkan sekelompok ras atau etnis ataupun agama. Tujuannya dari genosidanya adalah memusnahkan ras. Jadi memusnahkan dia. Artinya sekelompok itu harus hancur gitu. Rasnya ini masuk kejahatan sangat berat gitu ya. Dan ini termasuk pelanggaran HAM. Apapun etnisnya, apapun rasnya dia tidak berhak seseorang itu memusnahkan ras atau etnis yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, tidak berhak gitu ya. Itu kejahatan genosida. Ini. Kemudian ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap warga sipil. Ini tidak bedanya dengan kejahatan genosida. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan ini berupa serangan, dia tidak bertujuan untuk memusnahkan ras atau etnis atau kelompok agama tertentu. Jadi ini warga sipil, tidak memandang ras apapun, warga sipil dari misalkan dari negara apapun, campuran dari ras, campuran dari etnis, yang penting itu warga sipil itu bagian dari itu diserang gitu ya. Kemudian dengan tujuan jelas untuk memusnahkan juga sih sebenarnya ini ya. Ini kejahatan untuk bertujuan untuk ingin menyakiti. Istilahnya contohnya saya contohkan adalah penjajahan gitu ya. Penjajahan itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia tidak memusnahkan ras itu ya. Tidak memusnahkan ras, yang dia musnahkan itu adalah mental kita. Itu penjajahan seperti itu. Jadi ras kita tetap hidup, tetapi yang disakiti dia adalah penjajah, itu adalah mental kita. Kemudian dia ingin mengeruk kekayaan kita yang menjadi hak kita untuk kepentingan dirinya masing-masing. Saya harap kalian bisa membedakan, karena ini sedikit perbedaannya antara kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan ini hampir sedikit. Cuma bedanya genosida itu memusnahkan kelompok ras atau agama, dan ini bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah bagian dari serangan dulu ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan materi kita cukup sampai di sana anak-anakku dulu. Nanti untuk minggu depan ada kasus pelanggaran HAM dan bagaimana sebenarnya tata cara. Ini saya sifatnya adalah mempertajam dari yang semestinya kalian dapatkan gitu ya. Mempertajam yang pertama, yang kita akan pertajam minggu depan, bagaimanakah tata cara kita mengadukan jika kita melihat ada pelanggaran HAM, baik itu sedang maupun itu pelanggaran HAM berat. Nanti ada tata cara untuk melaporkan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ataupun nanti pelanggaran tersebut kalau sudah masuk ke ranah instrumen hukum itu bisa juga dilaporkan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, baik itu dari tingkat terdekat kita, Polsek, maupun nanti ke tingkat lebih di atasnya, Polres, sampai Polda, sampai Polri. Itu bisa dilaporkan. Nanti akan saya jelaskan tata caranya minggu depan. Nah, anakku, sebagai tugas hari ini tetap kita harus melatih diri. Melatih diri setelah kita belajar, kita melatih diri itu biasa. Ini saya lakukan rutin, tidak hanya di pandemi ini ya. Jangan sampai kalian punya kesan bahwa di pandemi ini banyak tugas. Di kelas pun saya berikan kalian tugas. Tetap saya berikan tugas, hanya saja di kelas itu bisa dilakukan langsung karena ini sifatnya online ya, langsung dikumpulkan. Untuk karena ini sifatnya online, tetap kalian bekerja di rumah gitu. Kalau ini pun di kelas, ini saya akan berikan tugasnya di kelas langsung dikumpul. Ya. Jangan ada anggapan bahwa banyak tugas saat pandemi ini banyak tugas. Tidak seperti itu. Saya tetap mengajar itu seperti di kelas ya. Tetap setiap akhir pembelajaran ada tugas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Tetap semangat, mudah-mudahan sebentar lagi kita bertemu di kelas. Saya tetap berharap seperti itu, biar materi yang saya sampaikan lebih bisa lebih bisa apa istilahnya, dikembangkan lah di dalam kelas kalau tadi kita di kelas. Kalau dalam video ini kita terbatas dengan waktu. Oke, itu jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan kita semua, kalian dan keluarga besar kita SMA Negeri 1 Rejapula tetap dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, saya tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.